Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Taat di Dini Channel ya. Kali ini Pak akan bahas materi tentang kesebangunan matematika SMP kelas 9 ya. Nah, Pak mendapatkan kiriman 5 soal nih ya, 5 pertanyaan tentang kesebangunan ya. Soal yang pertama adalah sebuah kapal pesiar memiliki panjang 250 meter dan lebar 50 meter. Kapal itu dibuat model dengan panjang 20 cm. Hitunglah lebar kapal pada model. Oke ya. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ya. Ini mungkin sebangun ya. Dua persegi panjang. Persegi panjang ABCD dan PQRS di atas bangun. Jika panjang AB-nya 12 dan BC-nya 9 cm dan PQ-nya 5 cm, panjang QR-nya adalah yang ketiga, trapesium ABCD dan PQR pada gambar berikut sebangun, panjang SR. Kemudian yang keempat, pada gambar berikut AB sejajar dengan DE, ini lambang sejajar ya. Kemudian AB sama dengan 20 cm, AD sama dengan 5 cm, dan DE 8 cm. Tentukan nilai X. Oke, yang kelima, sebuah tongkat mempunyai bayangan 5 meter dan sebatang pohon mempunyai bayangan 20 meter. Jika tinggi tongkat 4 meter, hitunglah tinggi pohon itu. Oke, silakan siswa kelas 9 ya, yang sedang Oke ya. Oke, yang sedang belajar materi kesebangunan dan kekongruenan ya. Oke, pastinya sudah belajar nih sebagai wadah latihan kalian ya. Oke, terima kasih Pak, ucapkan ya. Sangat-sangat terima kasih ya yang sudah like dan subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak ya. Agak lama juga Pak kontennya. Oke, kita langsung pembahasan ya. Oke, dari satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah sebuah kapal pesiar memiliki panjang. Oke, kita buat aja ya. Pak ilustrasikan mungkin seperti ini kali ya. Ada sebuah kapal. Oke, bisa disebentar ke atas nih. Ya. Kapal pesiar misalkan ya, misalkan kapal pesiar ini deh, kita anggap seperti ini ya bentuknya ya. Ada nggak bentuk di sini? Oke, ini deh kapal pesiar ya. Kita bikin aja deh. Kita buat kapal pesiar. Oke, misalkan ini kapal pesiar ya. Bentar. Ini enggak ini ya. Oke, dah. Oke, kita coba lagi. Nah ya, mudah-mudahan bisa nih. Oke, ada sebuah kapal pesiar. Aku melihat prosesnya enggak ini ya. Oke, kita hapus lagi. Sudah respon. Ya, kita coba lagi dia. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, kita buat. Coba nih kita ilustrasikan ya. Nah, ini ada kapal misalkan ya. Ini kapal sebenarnya ya. Ini sebenarnya kita simbolkan S saja ya sebenarnya ya. S. Kemudian kita ukurannya berapa nih? Panjangnya 250 panjang ya. Ini panjangnya katanya dari sini ke sini ya. Panjangnya berapa nih? 250 meter ya. Lebarnya ya, lebar ini kita anggap ini lah, kita anggap lebarnya nih ya. Tinggi ya, dari sini tinggi, lebarnya katanya 50 meter. Oke, ini tinggi ya. Anggap seperti ini lebarnya ya. Oke, kemudian dibuat model. Kita buat model ya, kita buat model lebih kecil berarti ya. Kita buat model lebih kecil gitu. Oke. Ininya berapa ini ya? Ukurannya 20 cm ya. Panjangnya 20 cm ini. Panjangnya dia 20 cm. 20 cm ya. Nah, ditanya berapakah lebarnya? Berapakah lebar model ya, pada model ya. Berarti ini model ya. Yang ini model. Oke ya. Berarti berapakah ditanya ini ya. Kita tanya yang ini berapakah lebar model, kita anggap X ya. Kita anggap aja X berapa gitu ya. Nah, bisa kita gunakan konsep kesebangunan ya, karena ini dianggap katanya pasti ya, namanya kapal, kemudian sama modelnya pasti sama ya, bentuknya sama, tapi ukurannya beda ya, pasti semuanya sama ya, namanya model ya. Kalau kita buat pesawat, kita buat model dulu ya, prototipenya dulu ya. Oke, sama, kita gunakan rumus ini ya. Berarti artinya bisa gunakan rumus ini kalau seandainya panjang pada model, sebenarnya ya,
kita bandingkan dengan panjang pada model. Itu akan sama dengan lebar ya. Lebar sebenarnya dibandingkan dengan lebar pada model. Oke, bisa gunakan rumus ini ya. Saya gunakan rumus ini membandingkan dua sisi yang seletak ya, sebanding ya, atau bersesuaian ya. Oke, langsung kita input ya. Kita substitusi panjang sebenarnya berapa? 250 ya. Berarti 250 dibagi dengan panjang modelnya 20 ya. Senti boleh ya. Pak, boleh nggak disatuannya disamakan? Boleh. Kalaupun enggak sama ya, nanti saling menghilangkan ya. Kemudian lebar sebenarnya 50 kemudian lebar model X ya. Nah, kita simbolnya X di sini ya, kita cari ya. Oke, lebih mudah bagaimana kalau kita coret nolnya nih, boleh ya? Kita coret nolnya boleh. Oke, berarti tinggal berapa? 25 ya, 25 dibagi 2 sama dengan 50 per X ya. Boleh juga kita coret sebenarnya nih. Boleh juga ya kita coret, boleh seperti ini ya, kita coret juga boleh ya. 25 dibagi 25 1, 25 dibagi 2, 25 50 bagi 25 2 ya. Nah, boleh seperti ini. Yang penting lurus ya, atas bawah lurus, kanan kiri, nanti penting lurus boleh ya. Berarti menjadi bagaimana nih? Jadinya adalah kita garis dulu nih ya. Supaya ini ya. Dari sini ya, kita lanjut ya. Nah, berarti tinggal berapa angkanya? Berarti angkanya tinggal 1/2 ya. Ini 1/2 sama dengan 2 per X ya. Jadi lebih mudah ya. Oke, tinggal kali silang. Kali silang ya. X kali 1 X ya. Berarti X sama dengan 2 kali 2 4. 4 karena ditanya lebar model berarti satuan sentimeter ya. Model lebih kecil ya, satuan sentimeter. Oke. Oke, ini ya jadinya ya. Oke, silakan disimak ya. Oke. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Panjang ABCD kata PQRS di atas adalah sebangun. Oke. Kita buat lambang sebangun ya. Seperti ini lambang sebangun. Oke, berarti persegi panjang ABCD itu sebangun dengan PQRS. Berapa satuannya ukurannya? Panjang AB-nya 12, berarti AB 12 ini 12, kemudian BC-nya mana BC? BC ya ini, BC 9 ya. BC 9. Kemudian PQ adalah 5. PQ-nya 5 ya. Kemudian berapa QR? QR-nya kita cari ya, X ya. Kita X berapakah ini ya? Tanya ya. Oke, kita gunakan langsung konsep kesebangunan ya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian apa? Berarti kalau begitu 12 bersesuaian dengan 5 ya. Berarti bisa dengan 5 nih. Berarti nanti 12/5 ya di sini ya. Berarti 12 berbanding 5 ya. Panjang dengan panjang, kemudian sama dengan yang ini ya. Yang mana ini ya. Oke. 9 akan berbanding dengan X ya. Oke, ini posisi yang bersesuaian namanya ya. Oke, kasih panah ya, supaya nggak ini ya. 12/5 sama dengan 9 per X gitu ya. Supaya nggak bolak-balik ya. Kalau bolak-balik salah ya jadinya ya. Jadi searah gini ya. Oke, berarti berapa? 9 berbanding X. Oke. Tinggal kita kali silang ya. Tinggal kali silang berarti berapa? Maka 12 kali X, 12X ya. 12X sama dengan berapa? 9 dikali 5 ya, gitu ya. Berarti X sama dengan berapa? 9 dikali 5 dibagi 12 ya. Oke, bisa kita coret nih ya. Kita coret-coret, nggak apa-apa ya, kita coret ya. Berarti dibagi 3 berapa nih? 9 bagi 3, 3, kemudian 12 dibagi 3, 4 ya. Oke, berarti lanjutnya di sini ya. Kita lanjut di sini ya. Kita garis deh boleh. Supaya rapi ya. Oke, kita garis di sini, kemudian kita lanjut. Oke, berarti berapa jadinya X-nya? X-nya sama dengan, berarti sama dengan berapa? 3 dikali 5 ya. Dibagi dengan 4 ya, sisanya udah ya. Karena udah kita coret-coret nih. Berarti X-nya sama dengan 15 dibagi 4. Berapa X-nya jadinya? Maka X sama dengan 15 bagi 4 berarti 3,75 ya. 3,75. Satuannya berarti sentimeter ya. Oke, sentimeter. Oke, mudah ya. Konsepnya masuk ke bangunan ya. Dibandingkan sisi yang bersesuaian kemudian kali silang ya. Oke, silakan disimak ya.
Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya. Nah, trapesium ABCD dan PQR pada gambar berikut sebangun. Oke, ini sebangun katanya ya. Berarti kita gambar gini ya. Oke, sebangun ya. Panjang SR, ditanya panjang SR berapa nih ya. Kita cari X ya. Nah, gitu ya. Nah, kebetulan ini bentuknya seperti ini ya. Bagaimana kalau panjang ini yang PQSR 4 rubah ya, supaya posisi sama ya, biar gampang persesuaian ya. Oke, gambar ulang seperti ini ya. Berarti 4 rubah ya, posisinya biar sama ya. Oke, berarti begini ya. Kemudian yang ini kecil di sini ya. Yang kecil di sini. Kemudian ini yang besarnya ya, yang panjangnya, kemudian ini. Nah, gitu ya. Oke, 4 rubah seperti ini ya. Jadi yang gambar yang segitiga ini 4 rubah gini. Biar apa? Biar mudah ya, biar nggak ketukar ya. Oke, kita namakan dulu ya. Berarti yang kecil apa nih? Berarti yang ini R ya. Ini R, ini S, kemudian ini Q ya. Ini Q, ini P. Oke ya, sama ya posisinya ya. Yang panjang PQ, yang pendeknya X ya. Berarti ini X ya, yang ditanya ini berapa katanya. Kemudian ini berapa panjangnya? Ini panjangnya 3 ya. Ini 3 cm. Udah ya, berarti ya, sudah ya. Oke, berarti kita cari, berarti bandingkan ya. Sekarang bandingkan sisi yang bersesuaian. Oke, sudah. Berarti kita gunakan yang ini ya, berarti yang bawah ya. Biar gampang kelihatan ya bentuknya ya. Oke, berarti sisi yang bersesuaian. Oke, berarti apa nih? Berarti bagaimana kalau 4? 4 bersesuaian dengan ini ya. Berarti 4 bersesuaian dengan X gitu ya. Kemudian yang 12 tidak ada temannya nih. Berarti kita gunakan yang 15 dengan 3 ya. Berarti di sini Pak tulis ya. Ini Pak tulis berarti perbandingannya berapa nih? Berarti 4 berbanding X itu sama dengan berapa nih? Berarti ini ya. Berarti 15 dengan 3 ya. 15 berbanding dengan 3. Oke, berarti sama dengan 15 berbanding 3 ya. Kenapa nggak pakai 12? Karena 12 tidak ada satuannya ya, tidak ada data, kurang data ya. Kita gunakan yang ada datanya, yang sisi yang bersesuaian. Oke, sudah dapat ini, kita tinggal kali silang. Oke, kita kali silang. Oh, bagi dulu boleh nggak? Boleh, sama ya sini ya. Oke, kita kali silang boleh ya. Berarti kita bagi berapa nih hasilnya nih? Berarti 15 kali X ya, berarti 15 X sama dengan berapa? 4 kali 3, 12 ya, boleh. Berarti X-nya sama dengan 12 dibagi 15 ya. Kita sederhanakan. Bagaimana kalau kita sederhanakan? Kita bagi berapa nih? Kita bagi 3 ya. Bagi 3, 4. Bagi 3, ini 5 ya. Berarti X-nya adalah sama dengan 4/5. Oke. Atau sama dengan, boleh juga. X-nya adalah 0,8 ya. 0,8 satuan cm ya. Satuannya cm. Oke. Berarti ini kita hasilnya adalah X-nya seperti ini. Oke. Silakan disimak dulu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Nah, di sini pada gambar berikut AB sejajar. Ini lambang sejajar. AB sejajar dengan BE ya. Ini harusnya ada tanda panahnya nih ya. AD mana AD? Oh, AB ini A nih ya. Ini A, harusnya A ini. Ini A, ini B, ini OD-nya nggak ada ya. Oke, DE. Oke, tambahin ya. Ini sejajar, kita tambahkan tanda panah ya. Artinya sejajar gitu ya. Nah. Kemudian ukurannya apa? AB ukurannya katanya 20 cm. 20 cm AB, kemudian AD-nya mana? AD 5 udah ada ya. Kemudian DE-nya 8 sudah ada, kemudian ini XX yang ditanya ya. Berapakah nilai X? Ujungnya apa nih? Oh, ini C nih ya. Ini C nih, belum ada ya. Oke, C. Nah ya. Nah, di sini kita gunakan konsep kesebangunan ya. Nah, caranya adalah kita rubah dulu nih gambar ini menjadi 2 gambar supaya kita bandingkan, bisa ya. Yaitu ada namanya, nah coba ya, ini Pak rubah menjadi gini ya. Ini ada segitiga kecil, nah ini segitiga kecilnya. Oke, segitiga kecilnya ini Pak arsir deh. Ini yang segitiga kecil ya, Pak arsir, yang segitiga kecil, Pak rubah gambar sini ya. Pak rubah ke sini gambarnya ada segitiga kecil. Oke, boleh diarsir deh ya. Oke, diarsir. Kemudian kasih satuan ya. Pak kasih satuan, ini satuannya berapa nih satuannya? Berarti ini X ya. Berarti ini X yang ditanya, kemudian panjang 8 ya. Ini ada panahnya ya. Dah, segitiga kecil ya. Atau boleh juga dilengkapi deh dengan D, ini E, ini C ya. Kemudian ada segitiga besar. Yang mana segitiga besar ini ya?
Oke, kita namain segitiga besar nih ya. Kita warna hijau deh. Oke, segitiga besar yang ini. Oke, segitiga besarnya ini. Nah, ya dari ujung ke ujung ya. Segitiga besar yang ini. Nah, oke, part arsir deh. Semuanya part arsir nih ya. Oke, diarsir ini. Diarsir ya. Oke. Jadi berapa nih? Oke, berarti kita buat segitiga yang dua, ada segitiga yang besar ya, segitiga besar. Oke, segitiga besar ini. Oke, kita ukur ya. Kita arsir nih ya, kita arsir dulu ini, kita arsir boleh ya, klik sama. Oke, kita arsir, kita beri satuan ya. Boleh kita kasih satuan, Ini berapa? 20 nih ya. Ini 20 cm, ini berapa jadinya dari ujung ke ujung? Ini A ya, ini A, ini B, ini C. Oke, sekarang dari A ke D 5, D ke C X ya. Ini tanda tanya nih ya, bukan 2 nih ya, 4 hapus D. Ini ya, berarti apa artinya? Artinya berarti dari A ke C itu adalah 5 ditambah X ya. 5 dari sini ke D, D ke C adalah X ya. Nah, sudah nih, sudah bisa kita bandingkan nih. Berarti kesimpulan apa berarti? Berarti 5X itu berbanding ya dengan 5 tambah X ya, karena 5 ditambah X ini tambahin ya. Jadi ini dalam sini adalah 5 ditambah X ya. Kemudian berapa? Kita tulis dulu deh. Di sini ya. Berarti X berbanding 5 ditambah X itu sama dengan berapa jadinya? Yang ini ya. Ya 8 sebanding dengan 20 ya. Oke. Kita tulis jadinya 8 berbanding 20. Oke, tinggal kali silang ya. Pak, disederhanakan dulu boleh nggak? Boleh aja ya. Boleh, silakan ya. Kali silang dulu juga boleh. Kita kali silang deh. Kali silang ya. Berarti berapa nih? 20 kali X ya. Berarti 20X sama dengan 8 dalam kurung 5 ditambah X. Karena 8 ini bukan hanya dikali 5, tapi dikali dengan 5 tambah X. Maka dalam kurung ya. Ya, berarti kita pelangi dulu ya. 8 kali 5 berapa? 40 ya. Berarti ini turun dulu. 20X sama dengan 8 kali 5, 40 ditambah dengan 8 kali X ya. 8 dikali X adalah 8X. Oke, 8X. Nah, ya nggak mungkin ya 40 tambah 8X ya, beda-beda jenis ya. Maka 8X-nya kita pindahkan dengan sekelompok yang ada X-nya sini ya. Biar sejenis ya. Berarti 20X karena positif pindah jadi negatif, jadi 8X sama dengan 40. Berapa jadinya? 20X kurangi 8X, 12 ya. Betul ya, 12X sama dengan 40. Oke, berarti X-nya berapa nih? 40 dibagi 12 ya. Kita sederhanakan ya. Bagaimana kalau ini kita bagi 4 ya, berarti 10/3 ya. Berapa jadinya X-nya? Maka nilai X-nya adalah 3,33 ya. Seterusnya ya. Sentimeter. Oke. Oke. Ya. Belum. Oke, ini ya, hasilnya adalah ini 33X ya, 33 cm. Oke. Oke, silakan disimak dulu ya. Oke, yang terakhir ya, yang nomor 5 ya. Oke, sebuah tongkat mempunyai bayangan 5 meter. Oke, supaya lebih mudah, oke, dengan gambar ya. Oke, coba buat gambarnya dulu ya, supaya kalian bisa membayangkan ya. Oke, ini ada tongkat katanya ya. Ada tongkat, boleh sini ya. Ada tongkat. Oke, 2D boleh lihat kelihatan tongkat ya. Tongkat itu ya. Kemudian ada bayangannya, bayangan hitam. Ini ada bayangannya, nah bayangannya ya. Nah, bayangannya ini ya. Boleh tebal boleh. Oke, bayangannya ya. Nah, ini ternyata membentuk juga segitiga nih ya, antara ujung bayangan dengan ujung tongkat ya di atas ya. Nah, lurus ya. Nah, ini segitiga jadinya siku-siku ya. Oke, kita kasih ukuran ya. Ukurannya berapa katanya? Ukurannya adalah 5 meter. Oke, ini 5 meter ya.
Nah, kemudian ada pohon nih. Ada pohon, kita buat pohon ya. Kita buat pohon, katanya ada pohon nih. Kita di waktu yang bersamaan ya, di waktu yang bersamaan gitu. Ini ada pohon. Oke, udah jelas pohon ini ya. Oke, pohon ini. Kemudian ada bayangannya. Ada bayangannya ya, ini bayangannya ya, sini ya. Bayangannya, pohon. Kemudian ini ya, di saat bersamaan nih waktunya ya. Di saat matahari sama ya. Jadi yang satu ada kelompok yang mengukur ngukur tongkat, bayangan tongkat, kemudian ada yang mengukur bayangan pohon ya. Nah, kasih ukuran ya. Berapa katanya bayangannya? Bayangannya panjang nih, bayangannya katanya 20 meter ya. Kemudian tinggi tongkatnya sudah ada nih. Tinggi tongkatnya berapa tinggi tongkatnya di sini katanya 4 meter ya. Jadi tinggi tongkatnya 4 meter ya. Nah, ditanya berapakah tinggi pohon? Oke, berapakah tinggi pohon T ya kita anggap ya. Ini kita tanya ya. Nah, ini juga menggunakan konsep kesebangunan ya. Ini sama nih, bentuknya sama-sama segitiga ya, sama-sama segitiga, tapi ukurannya berbeda. Oke, nanti sebangun ya. Kita gunakan. Ini biasa digunakan anak-anak pramuka ya. Jadi mengukur tinggi pohon tanpa harus naik ke atas pohon ya enggak? Ya, dengan membandingkan tinggi tongkat yang sudah diketahui ya. Tapi di saat yang bersamaan ya, sehingga bayangannya sama ya waktunya ya. Kalau waktunya agak lama ya, ukurnya tidak bersamaan ya, bisa jadi nggak sebangun ya. Oke, kita langsung konsep kesebangun kita gunakan. Oke, berapa jadinya? Berarti artinya apa artinya? Artinya 5 itu bersesuaian ya. 5 itu sebanding dengan 20. Ya, posisi letak ya, itu bersesuaian ya. Nanti kita tulis bagaimana? Jadinya 5 berbanding 20. Itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan 4 meter berbanding dengan T. Nah, gitu ya. Atau dengan warna itu ya. Kita warna yang lain. Oke, biar bagus, biru juga boleh deh. Ini ya. Oke. Kayak ini ya. Dah. Berarti 4 meter 4 berbanding T ya, yang kita tanya ya. Oke. Kali silang boleh, langsung kali silang juga boleh ya. Kali silang boleh. Jadi sama dengan berapa jadinya? 5 kali T maka 5T ya, sama dengan 20 dikali 4 ya, kali silang ya. Maka T sama dengan 20 dikali 4 dibagi dengan 5. Oke, kita kita coret ya. Sederhanakan ya, 20 dengan 5 ya. Oke, 20 bagi 5 ininya 4, ini 1 ya. Oke, berarti T-nya berapa T-nya? Berarti tinggi pohonnya adalah 4 dikali 4. Oke, jadi berapa tinggi pohonnya? Jadi 16 meter. Oke, mudah ya. Oke, sip. Oke, demikian penjelasan Pak untuk yang bertanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.